Halo sobat semua, kali ini timeline akan ngebahas film yang menceritakan tentang seorang murid yang terpaksa menggadaikan moralnya agar bisa menyelamatkan masa depannya dan adik perempuannya. Kedua orang tua mereka meninggal. Nah, demi mendapatkan gelar, sang tokoh utama harus melakukan sesuatu yang penuh kontroversi. Film ini berjudul Be A Pass dengan tokoh utamanya bernama Mukes. Lanjut. Adegan bermula dengan diperlihatkan sebuah acara pemakaman sepasang suami istri yang dimana sepasang suami istri tersebut meninggalkan 3 orang anak. Dari ketiga anak tersebut, ada salah satu pria yang bernama Mukes. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Mukes dan kedua saudaranya tinggal dengan bibinya. Namun, tampaknya keberadaan Mukes di rumah tersebut tidak begitu disukai oleh sepupunya. Seperti terlihat saat Mukes hendak pergi kuliah. Sepupunya itu terus saja melihat Mukes dengan tatapan sinisnya. Mukes pun langsung berangkat ke kampus tanpa sarapan terlebih dahulu. Setelah Mukes pulang dari kuliah, ia lalu pergi ke pemakaman untuk bermain catur. Nah, tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah seorang pria yang menghampirinya, dan dia bernama Johnny. Di sini Johnny kemudian mengajarkan Mukes untuk bermain catur hingga akhirnya mereka pun menjadi akrab dan berteman. Beberapa hari kemudian Mukes mencoba meminjam uang kepada bibinya untuk mencetak brosur yang nantinya akan dijual kepada anak sekolahan. Namun sayangnya bibinya itu tidak mau meminjamkannya, dikarenakan ia juga sedang membutuhkannya. Sepulangnya dari kuliah, bibinya lalu menyuruh si Mukes untuk membantunya, dikarenakan beberapa teman arisannya itu akan datang ke rumah. Saat Mukes akan memasuki kamar mandi, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang melakukan sebat santai di dalam kamar mandi. Perempuan tersebut bernama Sarika. Sore harinya teman-teman bibinya sudah mulai berdatangan. Kemudian Mukes pun menyodorkan minuman kepada mereka semua. Nah, di sini Sarika pun mencoba menggoda Mukes dengan mengatakan mengapa ada seorang pelayan pria di tengah-tengah arisan mereka. Dan Sarika pun menyuruh Mukes ke rumahnya untuk membantunya. Sementara itu, Mukes pun tampaknya hanya bisa diam saja dan tidak membalas perkataan Sarika. Setelah acara arisan bubar, bibinya pun menyuruh Mukes untuk mengambil sekeranjang buah apel di rumah Sarika. Tanpa berlama-lama lagi, Mukes pun langsung meluncur dan melaksanakan perintah bibinya itu. Sesampai di rumah Sarika, Sarika malah berkata bahwa apelnya telah habis. Nah, aura mupeng pun terpancar di wajah Sarika dengan si Mukes yang pemalu dan tidak berpengalaman itu. Lalu ia pun menggoda si Mukes dan mengajaknya untuk menyirami apemnya. Mumpung rumah lagi sepi yang dimana nantinya Mukes juga akan diberikan sejumlah uang setelah berhasil membasahi apemnya si Tante Sarika. Ya, semacam jadi begitulah. Sementara itu Mukes pun hanya pasrah saja dan kelihatannya sangat canggung setelah Sarika melucuti apa yang dikenakannya. Mereka pun akhirnya berladang di lahan gambut bersama. Saat Mukes sedang semangat mencangkul, bibinya Mukes pun kemudian menelepon Sarika dan menanyakan tentang keberadaan si Mukes. Sarika kemudian mengatakan jika Mukes sedang membantu di rumahnya. Setelah selesai menelepon, mereka berdua pun menuju ke kamar dan kembali melanjutkan percangkulan ladang gambutnya. Sepulangnya Mukes dari rumah Sarika, bibinya pun tampak keheranan. Kemudian dia pun bertanya mengapa Mukes bisa membeli baju baru dan sepatu baru. Di sini Mukes pun berbohong dan menjawab bahwa ia telah menjadi pengajar di kuliah dan kebetulan tempatnya dekat dari rumah bibinya itu. Kemudian Mukes pun membuat sebuah brosur pengajar agar bibinya itu bisa semakin percaya kepadanya. Adegan kemudian terus berlanjut memperlihatkan Mukes yang pergi ke rumah Sarika. Namun ternyata saat itu suaminya Sarika sedang berada di rumah. Sarika pun kemudian berpura-pura memberikan barang kepada Mukes agar tidak dicurigai oleh suaminya tersebut. Ketika pulang ke rumah, terlihat kedua adiknya Mukes akan dibawa ke panti asuhan. Dikarenakan bibinya itu sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai kebutuhan hidup mereka. Setelah itu Mukes pun menemui Sarika.
Nah, di sini Mukis kemudian meminta sejumlah uang dengan jumlah yang cukup banyak kepada Sarika. Karena ia sangat membutuhkannya, Sarika lalu menelepon seseorang dan mengatakan kalau orang tersebut bisa membantunya. Kemudian Mukis pun pergi untuk mendatangi rumah orang yang dimaksud Sarika. Setelah sampai, Mukis pun kemudian terlihat sangat kaget karena ternyata orang yang dimaksud Sarika itu adalah seorang tante-tante gemes. Mukis pun diajak masuk ke dalam rumah oleh tante itu. Tak lama kemudian mereka pun berladang. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, Mukis kemudian kembali lagi menemui Sarika. Di sini Mukis pun mengetahui kalau ternyata pekerjaan Sarika adalah sebagai perantara untuk memuaskan para tante-tante di India. Awalnya Mukis juga sempat menolak pekerjaan yang ditawarkan Sarika untuk menjadi begituan. Ditambah lagi, ia tidak ingin bercocok tanam di lahan gambut hanya demi sejumlah uang. Namun karena sangat membutuhkan uang untuk membiayai hidupnya dan kedua adiknya, pada akhirnya Mukis pun berubah pikiran dan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Sarika. Sejak saat itulah Mukis dan Sarika bekerja sama. Nah, singkat cerita, Mukis pun mulai melakukan pekerjaannya, yaitu untuk mencangkul lahan gambut para tante-tante di India. Kemudian dia menghubungi satu persatu nomor tante-tante yang diberikan oleh Sarika. Ia pun melaksanakan tugasnya dengan pergi ke rumah tante tersebut dan mencangkul lahan gambutnya. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Mukis selalu menghubungi adiknya yang saat ini sudah tinggal di panti asuhan. Adiknya pun mengatakan bahwa ada beberapa hal yang aneh di tempat tersebut, yang dimana pada saat malam harinya, para wanita di sana dibawa keluar dari tempat itu. Dan ketika mereka sudah pulang, mereka selalu membawa banyak uang dan aroma minuman setan. Nah, mendengar kabar dari adiknya, Mukis pun menjadi khawatir dengan adik-adiknya tersebut. Lalu esok paginya Mukis pun datang ke panti asuhan dan meminta tolong kepada kepala panti tersebut, agar adiknya jangan terlibat dalam hal-hal yang mereka sembunyikan. Nah, setelah selesai berbicara dengan kepala panti, Mukis kemudian menemui kedua adiknya itu dan berjanji bahwa Mukis akan membawa mereka berdua keluar dari panti pada saat ia sudah memiliki rumah. Setelah itu, ia pun kemudian pulang dan ingin melihat dan menghitung uang yang didapatkannya selama ini. Namun saat tiba di rumah, Mukis tiba-tiba saja melihat sepupunya yang kurang ajar sedang mengobrak-abrik lemarinya. Dan untungnya, uang yang selama ini ia kumpulkan masih aman dan berada di tempatnya. Nah, setelah kejadian itu, Mukis pun pergi menemui Sarika untuk menitipkan uangnya kepada Sarika. Dikarenakan ia merasa menyimpan uang di rumah bibinya sudah tidak aman lagi. Selesai menyimpan uang Mukis, Sarika pun kemudian meminta Mukis untuk menyirami lahan gambutnya. Namun tiba-tiba saja suami Sarika datang dan membuat Mukis menjadi sangat takut dan kaget. Suaminya pun langsung menyirami ladang gambut di depan Mukis dan akhirnya Mukis pun bisa lari dari rumah itu. Nah, keesokan hari, suami Sarika pun menemui bibinya Mukis. Di sini dia datang untuk memberitahu kejadian yang dilakukan oleh istrinya bersama dengan Mukis. Akibat kejadian itu, Mukis pun kemudian diusir oleh bibinya. Kemudian Mukis pun menemui si Joni dan menceritakan semua masalah yang sedang dialaminya. Joni pun kemudian mengajak Mukis ke rumahnya untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Nah, beberapa hari kemudian adiknya tiba-tiba saja menelepon dan mengatakan kalau mereka berdua telah kabur dari panti asuhan, dikarenakan penjaga yang ada di sana hendak menikmati ladang mereka. Sementara itu, Mukis menyuruh adiknya untuk pergi ke stasiun kereta api dan menunggunya, yang dimana nantinya ia akan bertemu di tempat itu. Karena tidak mempunyai uang di sakunya, Mukis berusaha untuk menghubungi tante yang pernah disirami ladang gambutnya, agar bisa mendapatkan uang. Namun ternyata semua tante-tante yang ia telepon telah menolaknya. Merasa tidak punya pilihan, Mukis pun kemudian meminta tolong kepada si Joni untuk pergi ke rumah Sarika dan mengambil uang yang dititipkan sebelumnya. Singkat cerita, ketika Joni sudah pulang dari rumah Sarika, kemudian mengatakan kepada Mukis bahwa dia tidak bisa menemui Sarika, dikarenakan dia telah diusir oleh suaminya.
Esok paginya Mukis mencoba memberanikan diri untuk pergi ke rumah Sarika. Lalu Mukis masuk ke dalam rumah Sarika secara diam-diam. Kemudian Mukis pun mulai mencari uangnya di lemari Sarika. Akan tetapi ia tidak menemukan uang yang dititipkan itu. Tidak lama setelah itu Sarika pun akhirnya muncul dan bertemu kembali dengan Mukis. Mukis pun kemudian langsung mengancamnya dengan sebuah pisau dan meminta Sarika untuk segera mengeluarkan uang yang telah ia titipkan padanya. Namun di sini Sarika malah berkata hal yang mengejutkan. Sarika mengatakan jika uang tersebut sudah diambil oleh seorang pria yang bernama Joni, yang mana ia mengaku sebagai temannya Mukis. Tampaknya Mukis semakin mengamuk dan tidak mempercayai apa yang telah dikatakan Sarika. Mukis mendengar suami Sarika pulang. Ia pun kemudian langsung menancapkan sesuatu ke tubuh Sarika hingga nyawanya melayang. Saat tiba di rumah Joni, Mukis pun kaget karena melihat Joni dan barang-barangnya sudah tidak ada di rumah. Ternyata rumah tersebut bukanlah rumah si Joni, melainkan Joni hanya mengontrak di tempat itu. Dalam keadaan yang sangat panik, Mukis selalu menghubungi teman Joni untuk menanyakan keberadaannya. Namun, lagi-lagi temannya itu mengatakan jika Joni telah pergi dan membawa uang yang jumlahnya cukup banyak. Mendengar hal itu, Mukis menjadi sangat meradang dan menyesali semua perbuatannya itu, dan tidak mempercayai omongannya Sarika. Akhirnya Mukis pun sudah menjadi buronan polisi atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia pun kemudian dikejar oleh polisi-polisi tersebut. Tiba-tiba saja adiknya menelepon dan mengatakan jika mereka telah sampai di stasiun kereta api yang dimaksud oleh si Mukis. Namun dengan keadaan yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya Mukis pun memilih untuk mengakhiri jalan hidupnya sendiri. Dan sampai di sini film pun berakhir. Terima kasih, jangan lupa subscribe, see you.